Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan kuliah Islam untuk disiplin ilmu untuk teman-teman di hubungan internasional HI Unpas. Eh, Sekarang kita sudah di pertemuan ke-10. Sekarang kita bicara tentang globalisasi Islam. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan di pertemuan ke-9 dan ke-8, saya akan menautkan video-video yang video materi yang bisa teman-teman akses di laman LMS ya. Nah, hari ini kita bicara tentang globalisasi Islam dalam kasus Turki. Kenapa dalam Islam untuk disiplin ilmu kita mulai bergeser ke wilayah peranata sosial, alih-alih hanya bicara tentang bangunan-bangunan yang bersifat fondasi gitu ya, daripada hal-hal yang bersifat teoritik. Kita akan melihat praktiknya di sini ya, di sebagaimana sudah saya maklumkan di bagian kedua setelah UTS itu materi akan terfokus pada wilayah yang bersifat faktual gitu ya, ke wilayah yang bersifat konkret. Dan dari sana tujuannya adalah untuk memberikan teman-teman perspektif gitu ya. Kenapa ini saya arahkan ke wilayah yang bersifat konkret, padahal sesuatu yang bersifat konkret itu seringkali memang ada di depan mata, karena memang dilemanya atau katakanlah paradoksnya, bukan dilema ya. Paradoksnya adalah bahwa kita seringkali melewatkan hal-hal yang ada di depan mata kita, melewatkan dengan tanpa mempertanyakan sesuatunya itu gitu ya. Kita hanya menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, padahal tentu saja tidak gitu ya, bahwa segala sesuatu yang tampak di permukaan tentu saja memiliki kedalamannya sendiri, tentu saja memiliki makna gitu ya, memiliki makna yang lebih mendalam daripada apa yang tampak di permukaan. Seperti halnya misalkan fenomena masyarakat di sebuah negara, seperti halnya misalkan fenomena masyarakat, jangan jauh-jauh ngomongin negara lah ya, kita ngomongin fenomena masyarakat di lingkungan kita sendiri. Itu sebenarnya merupakan bagian daripada hal yang sebenarnya mendasar gitu ya. Dia merupakan manifestasi dari hal yang mendasar, perilaku manusia. Kalau teman-teman belajar sosiologi, belajar katakanlah riset sosial, perilaku sosial itu tidak bergerak begitu saja gitu ya. Pasti ada reason di itrinya, itu ada motor penggerak di mana kemudian orang-orang melakukan hal itu gitu ya. Ada sesuatu, katakanlah strategi kebudayaan kalau pendekatannya adalah Van Versen. Katakanlah philosophical grounds lah kalau bicara tentang negara, haluan negara, kemudian ideologi dan lain sebagainya, yang mana pada gilirannya hal-hal yang mendasar ini muncul ke permukaan menjadi sikap, menjadi sesuatu hal yang bersifat yang bersifat lahiriah, menumbuh keseharian gitu. Tapi keseharian ini tentu saja tidak terlepas dari dasar tadi. Kalau kita korek dasarnya, kita akan menemukan dasarnya tadi. Kalau kita korek alasannya, kita akan menemukan alasannya tadi. Se instinktif apapun atau sebanal apapun orang melakukan satu kegiatan, pasti selalu ada alasan di balik dia melakukan hal itu. Gerakan sosial keagamaan juga seperti itu, atau ideologi negara juga seperti itu. Dalam hal kasus Turki, kenapa kita bicara tentang globalisasi Islam kasus Turki, kita melihat Turki ini kan negara yang katakanlah sebuah negara yang merupakan perpanjangan gitu ya, sebuah negara modern yang lahir daripada reruntuhan kekhalifahan terakhir Islam gitu. Itu kenapa sebabnya misalkan di Indonesia, dalam kasus Indonesia, kalau kita bicara Turki seakan-akan kita bicara tentang sesuatu yang lampau, sesuatu yang zaman dulu banget gitu ya,
sesuatu yang katakanlah, apalagi kalau perspektif dan pendekatannya adalah sense of emotional gitu ya, perasaan emosional gitu ya, perasaan bahwa wah dulu peradaban Islam terakhir itu ada di Turki gitu ya. Padahal kita harus lihat bahwa situasi dan kondisi terus berubah, kemudian kebutuhan akan sebuah bentuk negara juga berubah. Jadi tidak kemudian lantas kita harus pahami bahwa tidak kemudian lantas ada kebutuhan atau kebutuhan ini kemudian tidak lantas kemudian kebutuhan ini direspons lain daripada apa yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Lazimnya sebuah kebutuhan itu akan diiringi dengan tindakan yang sesuai ya. Namanya juga kebutuhan, pasti akan diiringi dengan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, pada awal abad ke-20 angin berubah, winds of change gitu ya. Angin berubah ke arah mana? Ke arah sebuah bentuk negara yang meninggalkan perspektif negara yang lama. Kalau dulu kita bicara negara, kita bicara tentang struktur yang rigid gitu ya, struktur yang rigid, katakanlah kolonialisme, katakanlah ya intinya katakanlah penjajahan, katakanlah monarki dan oligarki dalam model yang lama gitu ya. Sekalipun tentu saja yang monarki dan oligarki yang model baru juga masih ada gitu. Tapi kan tentu saja ada adaptasi yang kemudian harus kita pahami gitu ya. Harus kita pahami. Nah, awal abad ke-20 adalah awal di mana perubahan haluan ideologi itu berubah. Orang-orang mulai menghargai dan menyadari kemerdekaan individu. Sebagaimana halnya juga orang mulai menyadari dan menghargai kemerdekaan sebuah bangsa dan negara. Gitu ya. Karena sebagaimana sebuah individu, bangsa, katakanlah dan juga negara itu memiliki haknya sendiri. Itu dia memiliki haknya sendiri. Dia memiliki hak yang setara dengan, katakanlah kalau bangsa ini adalah A, dia memiliki hak dengan bangsa yang lain yang B gitu ya, dan seterusnya sehingga awal abad ke-20 ini merupakan awal abad di mana negara-negara mulai memerdekakan diri. Di minggu-minggu lalu saya sudah menekankan ini kan, bahwa negara-negara baik di benua Eropa maupun di Asia gitu ya, maupun di katakanlah Timur Tengah, kemudian Asia jauh itu mulai menyadari bahwa ada urgensi, ada kepentingan untuk memerdekakan diri daripada kolonialisme gitu ya, daripada imperialisme itu. Nah, apa yang menyebabkan perubahan ini? Tadi saya bilang itu kesadaran yang mulai meningkat tentang kesadaran akan nilai individu tadi, nilai kemerdekaan. Nah, ketika kita bicara tentang Turki, ini sebenarnya jadi ambivalent gitu ya, jadi terbelah dua. Turki sebagaimana halnya negara-negara Asia yang lain, dia sebenarnya terbelah. Di satu sisi dia berada di kontinen katakanlah dia masuk ke wilayah daratan Eropa, katakanlah seperti itu ya. Tapi kemudian secara emosional dan secara akar ideologi gitu ya, karena memang lama menjadi Imperium Turki Utsmani, Turki ini kemudian lebih ke timur daripada ke barat. Nah, makanya para sejarawan ada yang menyebutkan bahwa Turki ini ambivalent. Wajahnya dia menghadap ke barat, sementara dia berpijak di timur tapi wajahnya menghadap ke barat gitu. Artinya bahwa ini kan sebenarnya sudah merupakan analogi untuk atau isyarat lah ya. Isyarat untuk keadaan Turki masa depan. Keadaan Turki dalam konteks hari ini itu memang seperti itu ya.
mereka itu berpijak pada katakanlah ideologi, masih ada nuansa ideologi lama. Kita lihat Erdogan saat ini gitu ya, terlepas dari apa, Erdogan seringkali me, apa eh, seringkali katakanlah memonopoli emosi gitu ya, bukan memonopoli emosi sebenarnya, tapi lebih pada memainkan melankolia umat muslim gitu ya, sebagai misalkan di Turki ini banyak orang-orang muslim gitu ya, masyarakat apa berkeyakinan sebagai muslim gitu, sebagai Islam. Nah, ya tentu saja untuk apa, untuk popularitas gitu ya, untuk popularitas politik dalam hal ini, bahwa isu yang menarik, yang selalu menarik untuk dipicu tentu saja adalah isu agama. Makanya Erdogan seringkali memainkan atau memainkan gejolak emosi primordial masyarakat muslim gitu ya, baik di seluruh dunia. Di Indonesia juga kan seringkali juga kena imbasnya, kemudian di Turki sendiri. Nah, artinya bahwa Turki memang pijakannya itu memang adalah timur, katakanlah timur dalam hal ini Islam. Tapi kemudian yang menarik ada dari Turki adalah bahwa dia menghadap ke barat. Bagaimanapun kita lihat sistem perekonomian Turki itu adalah sistem perekonomian yang katakanlah yang menganut sistem perekonomian katakanlah liberal gitu ya, ekonomi liberal. Yang sebenarnya tidak ada timur-timurnya sebenarnya dalam hal pragmatis. Ya, Turki bagaimanapun menjalankan negaranya harus sepragmatis mungkin. Artinya kalau kita bicara tentang pragmatisme, ya kita harus ngomongin untung rugi gitu ya, ngomongin untung rugi, siapa dapat apa dan siapa dapat berapa gitu ya. Karena ini adalah perdagangan itu yang mana terlepas daripada urusan identitas primordial, terlepas dari urusan yang bersifat katakanlah sentimentalitas agama. Nah, makanya dalam kasus Turki, ya globalisasi sebagai merupakan implikasi daripada meluasnya faham Eropa sentris dan kemudian Amerika, katakanlah westernisasi lah, katakanlah seperti itu, dalam setiap bentuknya ya tentu saja diserap oleh Turki gitu ya, diserap oleh Turki terlepas dari ideologi agamanya apa Turki itu. Nah, makanya teman-teman sekalian, ini jadi sangat menarik sekali kita untuk melihat Turki, sekalipun katakanlah sekarang Turki ini mendaku-daku diri kemudian sebagai warisan terakhir daripada Imperium Islam. Ya tentu saja tidak serta-merta negara-negara Islam negara-negara Islam yang kemudian berada di sekitar Turki itu kemudian satu haluan dengan Turki, atau katakanlah ingin searah dengan Turki atau mengamini Turki, tidak gitu ya. Karena negara-negara ini juga katakanlah yang Arab Spring, kemudian juga jazirah-jazirah yang lain, itu tentu saja tidak kemudian tidak kemudian lagi sejalan dengan Turki. Kenapa? Karena kita lihat di awal kemerdekaan Turki sendiri, kita lihat ada keterbelahan gitu ya. Di awal keruntuhan Turki Utsmani, kemudian Turki ini tumbuh jadi sebuah negara modern seperti itu. Itu kan Atatürk itu kemudian banyak menggeser hal-hal yang bersifat tradisi, dalam hal ini agama, sangat ke pinggir sekali gitu ya. Kenapa? Karena memang pada saat itu sudah terpecah belah antara Arab sentris dengan Turki sentris gitu ya. Arab adalah satu hal dan Turki adalah hal yang lain gitu ya. Sekalipun penguasanya pernah Turki, ya ketika Turki berkuasa juga orang-orang Arab itu tidak senantiasa senang dengan kekuasaan Turki yang notabene
gayanya itu adalah militeristik gitu ya. Makanya ketika Turki Utsmani runtuh, ya negara-negara Islam bukan negara-negara Islam ya, dan negara-negara Arab pada saat itu ya segera memerdekakan diri gitu ya. Arab Saudi, kemudian Kuwait, Bahrain dan lain sebagainya gitu. Dubai gitu ya, dengan berbagai macam perkembangan dan ideologinya gitu ya. Makanya dalam hal ini kalau kita bicara tentang Turki ya kita bicara tentang interseksi gitu ya, bicara tentang kecabangan atau kebercabangan banyak hal gitu ya. Di satu sisi kalau kita bicara tentang ideologi adalah satu hal, kemudian di sisi lain kalau kita bicara tentang ideologi dalam hal ini faham Islamisme ya, di satu sisi kalau kita bicara tentang ideologi adalah satu hal, kemudian di sisi lain kalau kita bicara tentang modernisme adalah hal yang lain, kemudian bicara tentang kebutuhan mendasar masyarakatnya adalah juga hal yang lain gitu ya. Makanya ini merupakan kasus yang unik sekali Turki ini. Mereka kakinya berpijak di timur gitu ya. Mereka tidak bisa bagaimanapun, saya berani jamin gitu ya, apalagi kalau kita melihat riset-riset terbaru. Katakanlah ada satu buku yang sudah diterjemahkan Ahmad Tekuru gitu ya. Kenapa negara Islam, terutama dalam hal ini kasusnya Turki, yang menulisnya salah satu akademisi dari dari asal Turki yang sekarang bermukim di Amerika kalau saya tidak keliru mengingat. Itu kemudian kenapa negara-negara muslim itu bukan negara muslim ya, negara yang notabene punya tingkat religiusitas yang tinggi itu cenderung underdeveloped gitu ya, cenderung kurang berkembang, cenderung masyarakatnya itu cenderung miskin, masyarakatnya itu cenderung kurang berpendidikan, katakanlah seperti itu. Kenapa? Nah, salah satu akarnya itu adalah mereka terlalu mengurusi hal-hal yang bersifat melankolis gitu ya. Di dalam buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh KPG Kepustakaan Populer Gramedia, masih cetakan baru-baru ini. Ini penelitian yang sangat menarik teman-teman sekalian, apalagi dalam konteks apalagi melihat Islam dalam konteks geopolitik gitu ya. Melihat dalam konteks geopolitik, sekalipun buku itu minus penelitian di Indonesia. Padahal penelitian di Indonesia tidak bisa dilewatkan. Kenapa? Mestinya karena Indonesia ini merupakan negara dengan mayoritas terbesar penduduk muslim di dunia gitu ya. Makanya kalau bicara tentang Islam, Indonesia mestinya tidak pernah absen daripada pembicaraan itu. Ini Ahmad Tekuru tidak memasukkan konteks Indonesia. Dia banyak membicarakan konteks Turki di sini ya. Kenapa underdeveloped dan lain sebagainya. Ya bagaimanapun namanya juga orang menghadap katakanlah orang menghadap ke barat, itu tentu saja tidak kemudian dia berjalan ke barat gitu. Kalau kita menghadap ke barat, tidak serta-merta orang berjalan ke barat dong. Ada orang yang hanya melihat ke barat saja, dia tetap diam gitu ya. Nah, dalam kasus Turki ada isyarat ke arah sana bahwa baik itu masyarakat, baik itu negaranya juga demikian, itu selalu memunculkan melankoli atau katakanlah nostalgia tertentu berkenaan dengan apa yang terjadi zaman dulu. Dulu itu seperti ini diromantisasi gitu ya, diromantisasi zaman kejayaan dulu, kemudian untuk dijadikan pijakan hari ini. Ya tidak bisa seperti itu. Pijakan hari ini adalah hari ini, sebagaimana halnya juga pijakan zaman dulu juga adalah zaman dulu gitu ya. Ini adalah simple fakta gitu ya, fakta yang sederhana yang harus diterima. Nah, padahal kenyataannya ya tidak seperti itu. Buktinya Turki sampai sekarang itu masih ya seperti itu, berpijak di pijakan yang lama, wajahnya menghadap ke yang baru. Tapi sekarang mulai sangat terlihat keterbelahannya gitu ya. Mulai sangat terlihat keterbelahannya. Di satu sisi
secara ekonomi mereka ingin sangat Eropa sentris, kemudian di sisi lain pengen kemudian di satu sisi secara ekonomi pengen Eropa sentris, tapi kemudian di sisi yang lain dalam aspek ideologi, katakanlah seperti itu, dalam aspek keyakinan, katakanlah dalam aspek tradisionalisme, ya mereka tetap ingin memegang faham-faham yang lama gitu. Nah, itu saja mungkin teman-teman sekalian sehubungan dengan globalisasi Islam kasus Turki. Kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk bicara tentang Islam dan kapital budaya dalam kasus Mesir berkenaan dengan peranatan sosial sendiri gitu ya. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian. Ini merupakan sedikit saja kuliah intinya saja. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Saya tutup perkuliahan ini. Wa taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.